Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ketemu lagi dalam channel Asep Tabib. Yang topik hari ini adalah observasi, ya. Obrolan seputar vokasi. Observasi ya. Obrolan seputar vokasi. Ya, bagus. Nah, saat ini hadir menemani saya sebagai bintang tamu dan sebagai narasumber Bapak Dr. Iwan Wismaya. Dia adalah pengawas pendidikan Provinsi Jawa Barat, pengawas sekolah, sekaligus pengawas pembina di SMK 13 Bandung dan banyak sekolah lainnya. Sebelum menjadi pengawas, beliau adalah juga praktisi pendidikan yang saya kira sudah memiliki asam garam, ya, menikmati berbagai macam pahit getirnya. Amin. SMK-an, mulai dari perubahan kurikulum, mungkin sudah 4-5 kali perubahan kurikulum beliau alami, ya. Kemudian juga termasuk pergantian spektrum gitu kan di SMK, ada penambahan, ada pengurangan lah, pokoknya asam garamnya mungkin sudah bisa kita bagi, kita minta ya bagaimana pandangan beliau. Hari ini yang sedang tren dibicarakan adalah kurikulum prototipe atau kurikulum 2022 atau juga disebut kurikulum paradigma baru, ya, yang sedang dilaksanakan, terutama di sekolah penggerak dan di SMK pusat keunggulan. Itu sudah mulai diterapkan dari tahun kemarin. Dan ke depan itu menjadi kurikulum pilihan juga untuk opsi yang bagi sekolah-sekolah yang belum PK. Kalau SMK yang tidak PK itu wajib menggunakan kurikulum paradigma baru ini yang disebut kurikulum prototipe. Makanya namanya belum ditetapkan, karena memang masih boleh dipakai dan boleh tidak, ya, terutama untuk yang belum mendapatkan bantuan pusat keunggulan, maka SMK boleh memilih antara kurikulum 13 yang murni. Kalau kurikulum 13 yang disempurnakan, diselaraskan dengan kondisi pandemi yang disebut kurikulum mandiri, atau kurikulum yang paradigma baru ini yang prototipe, ya, atau kurikulum yang diadakan sendiri, ya, bebas gitu kan, enggak, karena konsepnya merdeka belajar. Nah, hari ini sekaitan dengan kurikulum prototipe yang kemudian ternyata yang sedang dan akan dilaksanakan itu dibabat alas gitu, semuanya menjadi 3 tahun, sementara di SMK itu ada yang 4 tahun. Walaupun ada jawaban bahwa yang SMK 4 tahun akan tetap 4 tahun, tapi belum ada keputusan. Yang ini pun belum ditetap untuk diterapkan di semua SMK termasuk yang 4 tahun. Sehingga muncullah kericuhan lah, kebingungan atau banyak tanya-tanya dari pelaksana program 4 tahun. Yang program 4 tahun itu belum lama juga diadakan, gitu kan. Sebelum menteri yang ini hadir, ada program yang 3 tahun menjadi 4 tahun karena pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas standar internasional. Sehingga ada yang menginduk ke Kosen Jepang, yang dimana di sana itu vokasi itu 5 tahun, jadi 3 tahun plus 2. Sehingga dibuatlah sebuah pendekatan, akhirnya muncul jadi 3 plus 1 SMK di Bandung, di Indonesia ini, ya. Sehingga muncullah SMK 4 tahun. Jadi beberapa program kemudian dibuatlah spektrum yang baru yang 4 tahun. Sehingga pada tahun ini sebenarnya ada yang belum meluluskan, ya, yang 4 tahun itu. Tapi sudah muncul lagi ini yang 4 tahun akan di 3 tahunkan lagi. Dan juga ada yang sama kompetensi kaliannya, tapi beberapa sekolah menyelarakan perbedaan kurikulum. Contohnya analisis kimia, ada yang di SMK 13 Bandung itu 4 tahun, tapi di sekolah lain yang 3 tahun. Jadi kompetensi yang sama kok diizinkan berbeda. Nah, ini mungkin bisa kita bicarakan dengan pakar kita hari ini, narasumber kita yang sudah sebetulnya bangkotan lah dalam ke-SMK-an, gitu. Maka untuk itu tanggapan nih dari Pak Dr. Iwa, bagaimana sih konsep dan konteks atau kepentingan 4 atau 3 tahun dalam sebuah kompetensi kalian di SMK? Baik, terima kasih Pak Asep, Kepala Sekolah SMK yang baru bulan kedua ya, SMK 13, selamat datang. Maaf saya lebih dulu di 13, kebetulan SK dari provinsi menempatkan saya beberapa tahun yang lalu menjadi pengawas pembina di SMK 13. Perlu juga kami sampaikan bahwa SMK 13 itu adalah salah satu SMK unggulan, salah satu SMK yang menjadi model barometer tidak hanya di Kota Bandung, Jawa Barat, tapi juga tingkat nasional. Saya masih ingat
ketika SMK 13 menjadi yang terdepan melaksanakan manajemen mutu dengan ISO berapa ya waktu itu, Mas? Lupa lagi. Sehingga SMK yang lain pun menginduk ke SMK 13. Dan Bapak Edi waktu itu menjadi salah satu narasumber yang mengimbaskan informasi-informasi yang berkaitan sistem manajemen mutu. Berbicara dengan kurikulum, dengan berbagai ingat-ingatnya, dan menurut hemat saya ini sudah biasa dari dulu pun seperti itu. Hanya mungkin masih ada stigma Pak Asep di masyarakat bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, dan menurut hemat saya itu tidak menjadi satu jadi stigma seperti itu. Karena yang perlu kita pahami itu bahwa, dan harus kita akui itu bahwa perubahan itu sudah menjadi satu keniscayaan. Apalagi dengan era diskusi yang mana era globalisasi dan teknologi itu luar biasa. Kilatan larinya, kecepatannya itu yang tentu saja harus diantisipasi. Kemudian sekolah menengah kejuruan atau SMK yang memang menjadi tulang punggung untuk calon tenaga kerja tingkat menengah tentu saja harus betul-betul adaptif, mengadaptasikan terhadap perubahan di dunia ini, terutama di dunia kerja dan di dunia industri. Terlepas dari kebijakan yang sekarang masa transisi masih terus diuji cobakan sehingga disebut kurikulum prototipe atau prototype. Entah nanti ke depannya apakah menjadi kurikulum nasional atau belum, nanti kita lihat berproses 2-3 tahun ke depan. Karena yang saya tahu bahwa informasi kurikulum prototipe itu, paradigma baru itu sekarang menjadi model kurikulum yang digulirkan terhadap 2.500 ya sekolah penggerak, termasuk diantaranya 905 SMK pusat keunggulan. Yang kebetulan SMK 13 tahun kemarin belum masuk pada program SMK PK. Walaupun menurut hemat saya secara pribadi, bukan karena saya pengawas pembina, sebetulnya SMK 13 itu sudah sangat mumpuni, sudah ada di garda depan dalam banyak hal, tapi mungkin prioritas dari pemerintah pada waktu itu khusus untuk analis kimia itu belum kesempatan masuk pada program pusat keunggulan. Kembali kepada masalah kurikulum, sebetulnya kurikulum itu sifatnya lebih ke dokumentasi kadang-kadang, dan yang lebih utama lagi kita adalah mengaktualisasikan, mengimplementasikannya di lapangan. Dan kurikulum itu tentu saja menjadi acuan, ya, yang menjadi dasar fondasi kemana arah pembelajaran selama 3 tahun ataupun 4 tahun dalam tanda petik. Kemudian berbicara masalah lama waktu 3 tahun 4 tahun ketika SMK 13 salah satunya sekolah yang jenjang 4 tahun tidak seolah-olah dulu itu diselenggarakan 4 tahun. Pasti ada capaian-capaian yang ini digapai oleh kementerian, terutama direktur, kenapa 4 tahun. Walaupun tadi Pak Asep menyampaikan untuk kompetensi keahlian yang sama beda sekolah, ternyata kebijakan sekolah juga berbeda. Karena tetangga kita SMK 1 SMK sama kompetensi keahliannya, tapi mereka 3 tahun dan tetap terakomodir oleh kementerian, dalam ini direktorat SMK. Tapi tentu saja kita juga harus tetap istiqomah, konsisten, karena memang cikal bakal SMK 13 itu kalau tidak salah dulu analis kimia yang memang dibidani oleh ITB kimia. Oleh karena itu sambil keluar kebijakan baru dari pihak kementerian, ya seyogianya kita terus saja menggulirkan
yang 4 tahun, walaupun saya mengapresiasi ketika Kepala SMK 13 hari Sabtu kalau tidak salah mendiskusikan permasalahan itu, walaupun sampai saat ini belum ada jawaban pasti. Jangankan mungkin yang 3 tahun 4 tahun memberikan kurikulum prototipe ini juga belum memberikan satu jawaban yang pasti apakah nanti akan dijadikan sebagai kurikulum nasional atau mungkin kembali lagi ke kurikulum 13. Yang pasti mungkin ya Pak Asep dan teman-teman tetap harus bisa mengadaptasikan diri terhadap perkembangan-perkembangan, terlepas bukan masuk pada program SMKPK, tapi tidak ada salahnya pola-pola ke PK-nya, kurikulum yang misalnya pembelajaran yang baik, kemudian dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, kenapa tidak juga kita melaksanakan hal seperti itu, terutama mungkin untuk kompetensi keahlian tertentu. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Gini, di persoalan kurikulum itu, memang hidup itu adalah pilihan, dan perubahan itu abadi gitu ya, tidak ada yang tidak berubah, termasuk kurikulum itu masih dikembangkan. Karena ajarilah anak-anakmu sesuai zamannya, otomatis itu kurikulum harus menyesuaikan dengan zaman. Era disrupsi lah, sekarang titik kosong menjadi titik kosong, pasti itu banyak perubahan. Tapi ketika perubahan itu kemudian dikelola oleh sekelompok orang, gitu, kemudian belum tentu sungkin juga dengan di lapangan. Akhirnya muncullah di lapangan itu seolah-olah merasa diri jadi kelinci percobaan dari berbagai macam pendekatan dan itu. Hari ini kan sedang ramai itu Menteri ingin 4 tahun sehingga anak SMK itu lulus langsung bisa bekerja, karena dipandang sama oleh semua orang juga termasuk industri bahwa yang 4 tahun itu pasti lebih kuat di kompetensinya, lebih berpengalaman, dan itu pun ada testimoni dari perusahaan-perusahaan bahwa yang 4 tahun itu tidak harus melatih lagi, langsung bisa bekerja. Termasuk Pak Menteri juga Mas Nadiem ingin itu, dan itu diterjemahkan juga oleh Pak Wikan, sehingga dia mengeluarkan program disebut fast track gitu kan, sehingga ingin yang SMK itu plus, jadi sehingga dia akan diakui menjadi D2 gitu kan, sehingga ditambah fast track yang menjadi 4 atau 4,5 tahun. Itu pun angka itu ada 4 dan 4,5 tahun belum pasti juga, dan fast track itu sekarang belum dicoba di 10 sekolah. Nah, berarti ada banyak uji coba nih, benar kalau teman-teman di lapangan merasakan itu adalah jadi kelinci percobaan, kita sedang dicoba ini. Yang kemarin yang 4 tahun juga sedang dicoba, 4 tahun ini meluluskan gitu. Sementara mereka juga mandiri berjibaku mencari pasangan, gitu kan, mencari pendamping, karena ternyata pendamping yang didampingkan waktu awal itu, ketika saya sekolah yang lama, yang 4 tahun dengan dampingan itu perusahaan yang tidak cocok juga dengan kompetensi kalian. Ya, misalnya kompetensi TOI, otomasi industri, padankan dengan Astra mobil. Nah, itu kan ada saja sih otomasinya, tapi hanya sebagian kecil gitu kan dari core perusahaan itu, seperti itu. Nah, Pak Pengawasnya gimana memandang bahwa ternyata di atas saja masih banyak mencoba juga gitu kan, sehingga kita di lapangan dihadapkan pada situasi yang serba ambigu. Gimana? Ketika kebijakan bukan hasil kebijaksanaan yang sifatnya komprehensif, sepertinya ini juga menjadi pembelajaran ya untuk pimpinan kita di atas, karena ada juga yang mengklaim merasa tidak diajak kami gitu. Tahu-tahu misalnya ada model, kemudian dibuatkan program dari kementerian, kemudian juga langsung diinstruksikan ke jajaran satuan pendidikan. Seolah-olah program kementerian. Nah itu sampai-sampai ada satu anggapan pemerintah daerah merasa tidak diajak. Nah saya kira ini yang harus dibenahi punten. Karena bagaimanapun koordinasi Pulau Nuwun dan mungkin juga apa yang mengundang lain aja berbicara, saya kira itu akan menghasilkan satu kebijakan yang betul-betul bisa tingkat keberterimaannya lebih tinggi. Ini mungkin pembelajaran juga bagi bapak-bapak kita di atas. Dan untuk teman-teman di satuan pendidikan memang tidak bisa juga bahwa ini sifatnya event, tidak demikian. Karena saya yakin bahwa pimpinan di pihak kementerian juga akan sangat terbuka memberikan masukan-masukan, terutama mungkin penerapan ya kurikulum prototipe itu kira-kira nanti apakah bisa betul-betul dinasionalkan atau tidak. Ini juga
yang mungkin bisa diterima masukan-masukan itu dari teman-teman, terutama yang masuk pada program sekolah penggerak dan SMK. Ya, kembali ke yang 4 tahun 3 tahun. Saya yakin bukan tidak terpikirkan oleh tim itu ya. Tapi belum terpikirkan. Mudah-mudahan seperti itu. Belum sempat dipikirkan, karena ternyata kan prototipe yang sudah muncul itu sudah given bahwa kita tuh jadi 3 tahun semua, gitu kan. Di sana tidak ada muncul itu angka 4. Tidak ada, jadi semesteran cuma 6 gitu kan. Jadi semua kelompok menjadi 3 tahun. Spektrum dan strukturnya memang untuk 3 tahun. Dan itu kan kelompoknya perjalanan umum, kompetisi juruan, sama PKL, sama profil perjalanan Pancasila. Itu saja semua sama, sehingga dan 3 tahun tidak ada lagi 4 tahun. Dan serempak PKL itu di semester 6 itu semester 1 semester atau semester 5. Nah ini makanya kemarin alhamdulillah teman-teman se-Indonesia ngumpul dalam luring dan luring juga kemarin sekaligus, dan dibuatlah grup juga untuk diskusi. Karena tadi kita tuh di bawah juga tidak bisa given juga gitu kan, karena kita juga harus berpikir, karena kita makhluk pendidikan dan pendidik, sehingga apa yang harus kita sampaikan harus benar-benar bernas gitu kan, tidak sekedar melontarkan program, apalagi program dari keinginan sekelompok orang gitu kan. Karena saya paham dan saya juga sering bersinggungan di tingkat nasional sebagai tim pengembang di direktorat lain gitu kan, melihat juga ini ada tim ini ke sini, tim ini ke sana, jadi semua ada kata-kata legacy. Saya ingin punya legacy, nah itu sehingga benar kalau stigma bahas ganti menteri, ganti kebijakan, karena tidak disalahkan ya. Tidak disalahkan, karena setiap pejabat ingin punya legacy gitu kan, ingin bagus pengangkatnya kan gitu. Terakhir Pak Iwan, harapannya gimana soal yang 3 tahun dan 4 tahun atau 4 tahun setengah dengan fast track? Iya, malah saya pertama ke Pak Asep sebagai representatif Ketua DPP APSI. Saya kira ini peluang terbuka untuk akses ke kementerian atau ke Direktorat Jenderal, sehingga suara-suara masukan atau catatan dari satuan pendidikan teman-teman di daerah yang itu bisa diakomodir atau minimal tersampaikan ke pihak kementerian, terlepas dari pahit behernya. Tidak selalu manis kan kalau di jajaran, di tataran pelaksana, karena yang tahu pasti persis itu adalah kita di tataran pelaksana. Dan mudah-mudahan ya, mereka juga teman-teman di kementerian membuka mata dan telinga seperti apa mungkin ibaratnya uji coba, dan juga sekolah-sekolah dalam tanda petik kelinci percobaan. Mudah-mudahan positif, sehingga selama kurun waktu 2 tahunan itu kira-kira kemana arah kebijakan dari kementerian, apakah akan terus berlangsung kurikulum 13 atau kurikulum prototipe, terlepas dari nama apapun, yang penting bahwa kurikulum itu betul-betul bisa menjadi acuan arah pendidikan khususnya SMK kita ini. Iya betul. Kali kurikulum itu kan jantungnya pendidikan, bahan yang mendidik itu di kurikulum. Nggak ada pendidikan kalau tanpa kurikulum, nggak jelas ujungnya gitu. Nah, sehingga tadi catatan kuncinya adalah komprehensif tadi dari Pak Pengawas ini, bahwa kebijakan ini, keinginan ini jangan keinginan sekelompok atau keinginan legasi belaka, tapi bagaimana harus mendengar, melihat, juga mengajak, terutama daerah, karena kita sudah juga disebar, dibagi-bagi dengan desentralisasi, karena nanti pada implementasinya, apalagi di kurikulum prototipe itu ada pelibatan sangat erat kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Nah, itu berarti kita ajak seperti itu. Karena juga menggerakkan semua lini, menggerakkan semua aktivitas akademika termasuk lingkungan sekitar, sehingga ada ekosistem pendidikan yang terbangun secara komprehensif. Maka kebijakan pun harus dilandasi oleh komprehensivitas dan keberterimaan. Tadi juga disebutkan ya, ketika sesuatu itu diputuskan maka keberterimaannya pun harus dipikirkan. Jangan-jangan juga nanti setelah percobaan ini mungkin 2-3 tahun ke depan kan pemilihan umum lagi, ganti lagi pemerintah. Jangan-jangan menterinya selesai, kebijakan apa-apa itu pasti unsur politik masuk ke situ. Jadi itulah ini Bapak Dirjen Vokasi khususnya, Mas Menteri juga, jadi di bidang pendidikan. Memang mengelola pendidikan itu bukan pekerjaan iseng, harus komprehensif, harus banyak yang dipikirkan karena masalahnya juga banyak. Ya.
Belum lagi tentang standar yang 8 itu, sampai hari ini pun saya menjamin belum ada sekolah yang betul-betul 8 standar itu terpenuhi, ya, kecuali sekolah internasional mungkin yang biayanya mahal. Kalau sekolah-sekolah negeri saya jamin ya, saya pun di Indonesia belum ada yang 8 standar itu terpenuhi semuanya. Ya, ini PR besar ya, PR besar, bukan kecil, PR besar. Padahal standar itu batas minimal loh. Iya. Nah, gitu ya. Itu barangkali obrolan kita tentang kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe dan apa namanya, ya, yang penting yang perubahan 3 tahun 4 tahun, yang penting ada kompresibilitas dalam pendekatannya, kemudian secara holistik juga itu mempertimbangkan berbagai unsur dan berbagai kepentingan. Demikian yang topik hari ini. SMK hebat, SMK bisa, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Semangat.